Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Oke, ya. Ya, silakan kepada ketua kelas tolong siapkan doanya. Nah, dari Ira Ilnas Marah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah selesai. Baik, seperti biasa ya. Sebelum mulai belajar, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, Aura, Hadirah. Nazifah, Hadirah. Alia, Hadirah. Nesya, Hadirah. Kesya, Hadirah. Nes, Hadirah. Bilkis, Hadirah. Aisyah, Hadirah. Ar-Rasyid. Hadirah. Baik, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, bersemangat. Berarti belum bisa mulai belajarnya ya. Ibu mau tanya lagi nih. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau Ibu tanya sudah siap belajar, berarti jawabnya siap, siap, yes. Gitu ya, Bapak ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Yes. Oke, mantap ya, sudah siap untuk belajar. Baik, semuanya bawa LKS-nya? Bawa, Bu. Silakan dikeluarkan LKS-nya. Ya, kalian buka halaman 68 ya. 68 tolong dibuka halamannya. Sudah? Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, Ibu akan menanyakan kembali materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu. Kira-kira ada masih ingat gak materi minggu lalu apa? Rasulullah. Nah, betul sekali. Rasulul Azmi. Apa itu Rasulul Azmi? Rasul yang memiliki ketabahan dan biasa. Ya, jadi Rasulul Azmi itu Rasul pilihan yang diberi ketabahan yang luar biasa. Ada berapa Rasul-Rasul pilihan Allah? Ada 50. Sebutkan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Baik, itu adalah Rasul-Rasul pilihan Allah yang dijadikan Rasulul Azmi yang ketabahannya luar biasa. Baik, ya berhubung kalian masih ingat pada materi minggu lalu, ya kita bisa lanjut ya materi pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang adab bertamu dan berteman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu materi pada hari ini ya. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Ibu akan memilih ya kelompoknya. Satu kelompok 3 orang. Baik, Nesya kamu sekelompok sama Arashi dan Aisyah. Silakan ya, kamu buka kelompok. Ya, Bilkis kamu sekelompok dengan Aula dan Nazifah. Ya, langsung ya, buat kelompok. Ya, jadi sebelum Ibu menyampaikan materi, kita bentuk kelompok dulu. Ya, kamu silakan berkelompok dengan Aisyah. Yang ada berkelompok dengan kelompok Indonesia. Sudah? Baik, sudah ya. Nah, tugas kalian sekarang memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Baik ya. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak menjelaskan apa itu bertamu? Apa anak-anak bertamu? Ya, siapa yang bisa silakan angkat tangan. Apa itu bertamu? Pernahkah kalian bertamu? Pernah.
boleh. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi jawaban lain? Baik, ya. Jadi bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi. Apa itu bertamu? Tadi bisa jadi itu tetangga kita, sanak saudara, sanak keluarga, teman-teman dan lain sebagainya ya. Jadi bertamu itu kita bisa mengunjungi keluarga kita, teman kita atau saudara kita ya. Itu. Nah, anak-anak, dalam bertamu itu ada beberapa hal ya. Ada adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam bertamu. Coba ada yang tahu apa saja ada dalam bertamu? Ya baik, dengarkan ya. Yang pertama, adab dalam bertamu itu adalah mengucapkan salam sebelum bertamu. Ya, sebelum datang kita masuk ke rumah teman kita, saudara kita, keluarga kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, datang lalu mengucapkan assalamualaikum. Ya, kemudian apa lagi yang kedua? Yang kedua yaitu meminta izin untuk masuk. Jadi, kalau kita belum dapat izin dari tuan rumah, kita tidak boleh masuk, ya. Belum dapat izin kita langsung masuk aja. Itu boleh tidak? Tidak. Boleh. Ya, itu ada yang kedua, yaitu kita meminta izin masuk. Kemudian yang ketiga kita membelakangi pintu. Itu ada ketiga ya. Kemudian ada yang keempat yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, jadi kita bertamu juga nggak boleh kelamaan. Ya, jangan kita bertamu di rumah teman kita berapa hari? 1 minggu atau 1 bulan kita main di rumah teman kita. Itu tidak boleh. Paling lama itu berapa hari bertamu? 3 hari. Ya, itu adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima yaitu kembali pulang jika tidak diizinkan masuk. Misalnya nih, Bilqis datang bertamu ke rumahnya Nel, ya, terus belum dapat izin dari tuan rumahnya. Nel punya rumah. Bilqis, udah saya masuk aja Itu boleh nggak? Nggak boleh, karena adabnya itu kembali pulang kalau kita nggak dapat izin udah. Kalau tuan rumah tidak mengizinkan kita masuk, maka kita pulang ke rumah kita, ya, karena belum diizinkan, nggak boleh asal masuk ya. Kemudian adab yang keenam yaitu tidak memandang seluruh isi ruangan dengan penuh kecurigaan. Itu adab yang berapa? Nah, misalnya nih, ya, Nazifah bertamu ke rumahnya Ar-Rasyid. Begitu masuk, Nazifah masuk ke rumahnya Ar-Rasyid, datang-datang begini, melihatin semua isi rumah. Ya, ada foto, ada apa lagi nih, dilihatin semua sama Nazifah. Itu pantas nggak kamu seperti itu? Ya. Ada ya, itu tidak termasuk ada dalam bertamu. Ya, nggak boleh. Apalagi apa namanya? Kita melihatnya dengan penuh kecurigaan. Misalkan gini, di rumahnya Ar-Rasyid itu banyak hias-hiasan bunga, terus banyak apa? Lukisan-lukisan. Kata Nazifah gimana? Ini banyak banget lukisan gini dari mana ya? Nah, menatap dengan penuh kecurigaan. Nggak boleh ya. Sampai mikir ini duitnya dari mana nih? Beli lukisan itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi kita cukup kalau masuk ke rumah kita sedang bertamu ke rumah teman kita, cukup kita jangan melihat terlalu banyak menatap kemana-mana. Ya, apalagi seperti yang kita lihat di semua. Ya, itu mencurigakan. Baik, sampai sini paham anak-anak? Nah, coba sebutkan apa aja tadi ada dalam bertamu. Pertama, mengucapkan salam. yang kedua, Memberikan izin masuk. yang ketiga, Membelakangi pintu. yang keempat, Tidak melakukan
berteman, semuanya itu kita ada adabnya, cara-caranya yang baik seperti apa, yang diajarkan oleh agama Islam itu seperti apa. Baik ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adab dalam berteman. Ada yang tahu apa saja adab dalam berteman? Enggak tahu. Baik. Yang pertama, dengarkan Ibu ya. Yang pertama itu adab dalam berteman yaitu bergaul dengan mukmin. Ya, mukmin. Bergaul dengan orang mukmin. Ya, jadi sebaiknya kita itu berteman dengan orang mukmin. Kenapa Ibu katakan demikian? Ya, ingat. Jika teman kita itu, teman dekat kita itu sangat dekat dengan kita, membawa pengaruh yang kurang baik, maka kita juga bisa terbawa kurang baik. Ya, jadi teman dekat itu sangat berpengaruh dengan karakter kita nantinya. Ya, misalkan kita bergaul dengan orang yang suka mencuri, kira-kira kita kebawa nggak sama dia? Kebawa. Bisa jadi. Atau kita bergaul dengan anak yang rajin belajar, kira-kira kita kebawa nggak sama dia? Kebawa. Ya, yang rajin belajar kita juga bisa ikut dia. Ya, jadi kita tergantung teman dekat kita siapa. Kalau orang baik, insya Allah nanti kita juga ikut baik. Ya. Rasulullah SAW juga telah menyarankan kepada kita agar kita itu dekatnya dengan orang mukmin. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagaimana sabdanya? Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ya, janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat siapa? Abu Dawud. Ya, itu ada yang berapa? Pertama. Kemudian ada yang kedua dalam berteman, selalu berkata baik. Nah, anak-anak, ketika kalian sedang berbicara dengan teman kalian, hendaknya menggunakan kata-kata yang baik. Ya, kita berkomunikasilah dengan teman kita dengan tutur kata yang lembut, yang halus, ya, penuh dengan kasih sayang. Ya, itu ketika kita berbicara dengan teman kita. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Apa artinya, Nak? Nah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tuh ya, seorang mukmin yang imannya sempurna itu yang akhlaknya baik, bukan yang banyak uangnya, bukan yang cantik parosnya, bukan yang apalagi, bukan yang pintar otaknya, bukan. Tapi mukmin yang imannya sempurna itu yang akhlaknya baik. Ya, itu hadis riwayat Abu Dawud. Baik anak-anak, ada yang ketiga, yaitu berpakaian yang baik. Nah, maksud Ibu di sini berpakaian yang baik itu dalam berteman adalah kita harus berpakaian yang sopan, berpakaian menutupi aurat. Ya, jangan tidak sopan loh ke teman-teman. Sama teman ini biar aja pakai baju jaketnya bolong, boleh nggak? Atau pakai celana pendek, baju pendek boleh nggak? Boleh. Aman ya, nggak boleh. Masa ke teman-teman keteknya bolong, celananya pendek, ya, belum mandi. Nah, jangan seperti itu ya. Ada dalam berteman juga kita harus berpakaian dengan rapi. Kemudian yang keempat, yaitu tidak memotong pembicaraan. Yang keberapa tuh adanya? Yang keempat. Jadi gini nih, ketika
tahu ya, langsung datang ikut aja. Jadi robot aja. Pengen ikut-ikut ngomong sama diri. Padahal pembicaraan buku sebelum selesai itu tidak boleh. Kemudian ada yang kelima, menghindari debat. Nah, siapa yang tahu apa itu debat? Bukan berantem ya, berdebat itu dia apa namanya? Kayak mengeluarkan pendapat dia itu. Biasanya orang pendapat itu dia nggak mau kalah sama pendapat dia. Dia dengan pendapat orang lain. Jadi untuk menghindari ya hal seperti itu dalam menjaga pertemanan yang baik, maka kita harus menghindari perdebatan. Walaupun memang pada dasarnya kita itu memang benar. Ya, jadi kita harus menghindari debat agar menjaga pertemanan kita dengan baik. Kemudian yang keenam, saling menasehati. Itu ada dalam berteman. Nah, sebagai seorang mukmin, kita itu saling harus menasehati dalam kebaikan. Ya, itu tugas seorang mukmin, harus saling menasehati. Ya, misalkan hal aura yang lagi berantem sama Nesya, yang benar datang, tugasnya ngapain tuh ya? Temannya lagi berantem, tugasnya ngapain kan? Menasehati, ya, jangan ada omongan itu berantem, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian adab yang ketujuh yaitu saling memberi hadiah. Ada yang pernah beri hadiah sama temennya? Ngasih hadiah buat temennya, Bu? Siapa yang pernah? Enggak ya. Jadi ini perlu kalian ketahui, saling memberi hadiah itu, ya, itu adalah sebuah rasa sayang kita dalam sebuah pertemanan. Ya. Jadi dengan kita saling memberi itu akan membuat lebih indah pertemanan kita sama teman-teman kita. Jadi lebih indah dengan saling memberi, ya, ngasih kado, ya. Itu bentuk kado boleh ya. Atau kita sih buat teman saya dengan baik saya boleh. Ya, jadi temannya juga makin sayang sama temennya, gitu ya. Kemudian yang kedelapan nih, ada terakhir yaitu menjaga rahasia. Nah, juga nih dalam pertemanan, jika terdapat sebuah rahasia yang disampaikan, maka kamu itu harus menyimpannya rapat-rapat. Maksudnya di sini itu, ya, menyimpan rapat-rapat. Misalnya kita dikasih tahu nih satu rahasia sama teman kita, teman curhat misalnya ya. Sekarang ini. Nah, kamu sebagai teman baik itu nggak boleh menceritakan hal tersebut, ya, rahasia teman kamu itu ke teman-teman yang lain, menyebarkan rahasianya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ya. Baik, itu ada berapa tadi ada dalam teman? Coba apa saja tadi yang disampaikan? Bergaul dengan orang mukmin, selalu berkata baik, berpakaian yang baik, tidak memotong pembicaraan, menghindari berdebat, saling menasihati, memberi hadiah, menjaga rahasia. Baik, anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai diskusi? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya, anak-anak? Paham. Baik, kalau sudah paham, silakan tutup bukunya, ya. Ibu akan memberikan pertanyaan untuk per kelompok ya. Baik, ya. Sudah? Ya, ini duduknya sudah per kelompok tadi ya. Silakan kamu agak ke sini. Nah, ada bukitnya yang bulat gitu satu kelompoknya, ya kamu. Ya, biar lebih terlihat diskusinya, ya kamu ke sini aja. Nah, kamu juga ke sini ya. Ya. Ya, seperti itu. Baik, tugas kalian adalah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu buat. Ini jawabnya nggak sendiri ya, di satu kelompok. Jawabannya apa? Ya, jadi didiskusikan kira-kira jawaban yang tepat itu apa. Baik, ibu tidak kasih waktu lama-lama ya. Sekitar 10 menit ibu kasih waktu kalian untuk menjawab pertanyaan. Ya, silakan diisinya bareng-bareng ya di bawah. Kalau di belakang boleh. Ya, silakan dikerjakan ya. Diskusikan jawaban yang paling benar dan tepat. Silakan ya, tolong diberikan nama kelompoknya.
waktunya 2 menit lagi. Kalau ibu hitung sampai 10, hitung 10 berarti sudah selesai ya. Kamu sudah berapa nomor kelompok ini? Keempat, kelima, baik. Kelompok ini sudah nomor berapa? 5, baik. Kelompok ini sudah sampai nomor berapa? 5, baik ya. Sebelum ibu hitung sudah selesai ya. Satunya tadi ya. Tolong jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Siapa aja anggotanya? Jangan lupa diberikan nama ya. Baik, waktunya habis ya. Ibu hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah selesai ya? Baik, yang belum ditulis namanya silakan anggotanya ditulis namanya. Baik, yang sudah selesai silakan dikumpulkan pada ibu. Ayo cepat, kelompok yang lain. Ya. Ya, kelompok ini sudah selesai. Baik, sudah habis waktunya ya. Ya, sudah tulis namanya. Ya. Baik, anak-anak, sudah selesai ya menjawab pertanyaannya. Silakan duduk kembali menghadap ke ibu. Ya. Nah, sudah selesai nantinya pertanyaan yang sudah dijawab. Baik, ibu akan memberikan pertanyaan individu. Ya, jadi selain nilai kelompok, ibu akan memberikan nilai tambahan melalui pertanyaan individu ya. Baik. Ibu akan menanyakan satu-satu. Jadi kelompok ini nggak boleh bantu nanya ya. Nggak boleh bantu jawab maksudnya. Ya, baik. Ibu akan tanya kalian ya. Coba Kesia, jawab pertanyaan dari ibu ya. Apa yang dimaksud dengan bergaul dengan mukmin? Ada dalam berteman yang kamu ketahui tadi yang ibu telah sampaikan. Oleh apa? Ya, betul jawabannya. Tepuk tangannya ya. Baik ya. Berarti Kesia dapat nilai tambahan karena bisa menjawab. Baik ya, kelompoknya tidak boleh bantu menjawab ya. Ya, Aisyah, ibu mau tanya ini. Ada berapa adab dalam bertamu? Ada 6? Baik, betul jawabannya? Betul. Tepuk tangannya. Ya, coba Aura sebutkan kata Aisyah tadi ada bertamu ada 6. Coba kamu sebutkan apa saja. Ya, temannya tidak boleh membantu ya. Pertama apa? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, meminta izin masuk. Ketiga, sudah pintu. Kemudian tidak boleh bertamu lebih dari 3 hari. ya, yang kelima, Kembali pulang jika tidak diizinkan masuk. ya, yang keenam, Tidak mengembalikan seluruh isi ruangan dengan penuh kecurigaan. iya, baik. Tepuk tangannya ya. Baik, sekarang ibu memberikan pertanyaan lagi. Nel, di dalam
bertamu itu ada tidak boleh kita itu memandang dengan penuh kecurigaan. Maksudnya itu kayak gimana? Memandang penuh kecurigaan sebenarnya yang nggak dibolehkan. Seperti apa misalnya? Misalkan kita memandang lukisan, kalau kita menanyakan jarak jalanan ada dua pikiran, itu adalah sebenarnya Oh gitu ya. Ya boleh tepuk tangannya. Ya baik anak-anak. Mungkin sampai sini aja pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Baik ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama ya, bertamu itu mempunyai 6 adab dalam bertamu. Ya, jadi kalau sembarang ya. Yang pertama tadi kita mengucapkan salam. Yang kedua minta izin untuk masuk. Yang ketiga dalam pintu. Yang keempat tidak boleh berdiri. Yang keempat yang keenam ya itu 6 adab dalam bertamu yang perlu kita perhatikan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena bertamu itu bisa ke rumah teman, ke rumah saudara kita, sanak keluarga kita, begitu ya anak-anak. Baik, kemudian adab dalam berteman itu ada 8 yang perlu kalian ingat dan ketahui. Ya, yang pertama apa tadi? Bergaul dengan mukmin. Jadi jangan sembarangan milih teman. Ya, kalau temannya kurang baik, maka kita juga akan ikut tidak baik. Kemudian yang kedua apa? Selalu berkata baik. Ya, semalam tuh teman-teman, kamu nggak boleh. Kalau teman nggak boleh ya. Atau temennya bentak-bentak itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Berkata tutur kata yang lembut. Kemudian yang ketiga apa? Ada dalam berteman berpakaian yang baik, sopan, jangan yang bolong-bolong ya. Kemudian yang keempat apa? Tiga memotong pembicaraan. Yang kelima apa? Menghindari debat. Kemudian yang keenam apa? Saling menasehati. Kemudian yang ketujuh apa? Saling memberi hadiah. Yang terakhir adanya apa? Baik, itu semua adalah adab-adab dalam bertemu dan berteman yang harus kita terapkan dalam diri kita. Baik anak-anak, sudah ya, tidak ada bertanya ya, paham semuanya? Paham. Baik ya, kalau sudah paham semuanya mungkin ibu cukupkan ya. Baik, ini nanti minggu depan ibu akan umumkan nilai terbaik dari kelompok masing-masing ya. Dan nanti yang tadi bisa menjawab ibu akan memberikan poin tambahan di luar dari kelompok ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya ya kalian bisa baca di rumah ya sebelum pertemuan selanjutnya. Silakan baca-baca dulu di rumah bab selanjutnya ya, halaman 72. Baik anak-anak ya, silakan dibaca di rumah ya. Baik, ibu cukupkan sampai sini. Bagaimana belajar hari ini, puas tidak? Puas. Senang belajar hari ini? Senang. Senang. Cukup ya. Baik anak-anak. Udah ya. Nah, siapkan dulu, rapikan dulu bahasanya sebelum kita keluar. Baik, ini saja yang ibu dapat sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Nah, tapi bilhamdulillah.